Merpati saya itu suka bergetar, kayak kedinginan, menggigil. Padahal merpatinya sehat, nggak sakit. Gimana sih cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tip atau pengobatan cara mengatasi merpati yang selalu bergetar. Padahal ini merpatinya tidak sakit ataupun tidak kedinginan. Nah, sebelum kita bahas gimana caranya mengatasi merpati yang suka bergetar atau seolah-olah merpatinya kedinginan, yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja gimana cara mengatasi merpati yang suka bergetar-getar. Ini untuk yang bertanya, terima kasih banyak ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus, terus juga bisa bermanfaat juga mungkin buat orang-orang banyak. Jadi dikala itu juga saya punya merpati, jadi merpati saya itu tidak sakit. Merpatinya sehat, kondisi cuaca pun panas, tidak dingin. Namun merpatinya itu seolah-olah seperti kedinginan. Jadi bagian sayap atau tubuhnya itu suka bergetar. Bergetarnya itu sering teman-teman. Jadi dalam kondisi apapun dia kadang bergetar, makan bergetar. Padahal ini merpatinya normal-normal aja atau baik-baik saja. Tapi kok kenapa begini? Mungkin beberapa teman-teman yang pemula sama seperti saya itu mungkin ada perasaan kekhawatiran yang berlebihan. Waduh, ini merpatinya kenapa nih? Oh, merpati saya ini kenapa nih? Namun di video kali ini tenang saja teman-teman. Kalau teman-teman yang punya merpati seperti ini yang tubuhnya bergetar, suka gemeteran kayak merpati kedinginan, saya akan bagikan tipsnya untuk agar merpati kalian ini tidak bergetar lagi, tidak getar-getar, tidak gemeteran lagi. Nah, jadi biasanya itu merpati yang piikan ya teman-teman. Biasanya usia piikan yang baru bisa terbang. Nah, ini banyak kasus. Ada kemungkinan merpati piikan tersebut memang mengalami kedinginan walaupun tidak musim dingin atau musim hujan. Tetapi ada beberapa kasus merpati piikan ini yang kekurangan vitamin. Nah, sehingga membuat tubuh si merpati ini seolah-olah dia kedinginan, memang bergetar, teman-teman. Jadi di bagian sayapnya itu nggak mau diam, jadi bergetar. Nah, terus juga ada yang menyebabkan merpati tersebut bergetar ini terlalu banyak pelatihan, teman-teman, biasanya. Atau terlalu over lah. Biasanya itu di merpati-merpati yang sedang kita latih atau yang sedang kita mainkan itu biasanya sering terjadi. Terus biasanya yang terjadi juga di merpati yang sedang mengerami telur. Nah, itu kebanyakan di situ juga ada. Jadi saya juga sempat memperhatikan loh, kok merpati ini kayak gini. Nah, merpati ini kok seperti ini. Jadi saya juga sering mengamati teman-teman. Cuman beberapa merpati itu kebanyakan yang bergetar ini biasanya kekurangan vitamin. Itu sudah pasti dan jelas. Jadi mungkin merpati kalian ini nggak biasa dikeluarkan, selalu di dalam kandang seperti saya seperti ini, ya jelas lah merpatinya akan membutuhkan vitamin yang harus kita asup secara manual, karena merpatinya juga tidak bisa dengan sendirinya mencari vitamin. Beda dengan merpati yang kita umbar atau kita lepas atau kita liar, karena dia di situ kan dia bisa mencari sendiri, kayak mencari dedaunan, terus bebatuan, terus tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya yang dia mungkin butuhkan. Nah, berbeda hal dengan merpati yang kita kurung. Apalagi kalau merpatinya jarang sekali teman-teman jemur ya. Merpati sudah di dalam kandang sudah aja dibiarin. Jadi otomatis merpatinya itu seolah-olah kedinginan. Melainkan itu memang bukan kedinginan, teman-teman. Merpatinya juga tidak sakit. Cuman kalau dibiarkan terus-menerus itu bisa mengakibatkan merpatinya itu cedera. Nah, jadi ada merpati saya juga, mana ya? Nah, ini nih di belakang saya tuh. Nah, itu merpatinya.
itu dibiarkan saja mengakibatkan itu sayap merpatinya turun, teman-teman, turun ke bawah. Nah, itu biasanya kita harus sering-sering kasih vitamin. Vitaminnya itu kalau saya pribadi memberikan B kompleks. Nah, begitupun merpati teman-teman nih yang bertanya nih, merpatinya selalu kedinginan nih atau menggigil. Jadi bukan kedinginannya, jadi di bagian sayap, biasanya itu di bagian sayap. Di bagian sayap ketika bertengger atau berdiam diri itu biasa bergemetar. Nah, seperti itu. Itu juga sama, punya saya juga ada. Kadang bagian tubuhnya semua itu hampir kayak orang, ibaratnya kalau di orang kan, kalau orang nih ya, itu biasanya jantung, teman-teman, bagian jantung. Jadi namanya apa ya? Kalau sering gemeter kayak gini nih. Tuh, kayak gini kalau orang nih. Tapi kalau bagian merpati itu di bagian sayapnya yang terlihat. Bahkan sering sekali kayak gitu. Lagi makan pun dia bergoyang atau bergetar. Lagi ngeramin, terus lagi beraktivitas, tetap sama bergetar. Nah, itu kenapa? Nah, itu adalah salah satu dari merpati yang kekurangan vitamin, teman-teman. Vitaminnya ya banyak. Cuman kalau teman-teman mau vitaminnya secara alami itu bisa dengan cara dengan dijemur rutin, insya Allah merpatinya tidak akan bergetar seperti itu karena akan mendapatkan vitamin yang alami dari cahaya matahari, vitamin D. Tetapi kalau teman-teman memiliki kesibukan atau nggak sempat, jadi menjemurnya itu kadang-kadang saja. Jadi kadang sekarang dijemur, sekarang enggak. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan vitamin dari pabrikan. Jadi teman-teman bisa beli. Nah, kalau saya pribadi saya menggunakan vitamin B kompleks. Itu otomatis itu otomatis merpati kalian itu kekurangan vitamin. Jadi itu udah pasti kekurangan vitamin. Baik merpati pikan, merpati indukan, merpati yang sedang dilatih, merpati yang sedang giring, merpati yang sedang sakit, itu udah otomatis kekurangan vitamin. Dah, langkahnya ya kita harus memberikan vitamin. Nah, salah satunya vitamin yang alami kita jemur. Nah, kalau teman-teman tidak rutin atau tidak bisa melakukan penjemuran secara rutin, teman-teman bisa memberikan vitamin B kompleks. Nah, itu kalau untuk penanganan itu bisa 2 hari sekali. Itu pun kita potong jadi bagi 2 B kompleksnya. Jadi jangan 1. Kalau 1 biasanya itu muntah, teman-teman. Kalau pengalaman pribadi saya memberi merpati B kompleks 1 butir itu alhasil merpatinya pasti muntah. Jadi teman-teman harus potong karena sesuai kondisi bentuk tubuh burung. Jadi itu kan ukuran untuk manusia. 1 butir atau 1 kapsul itu untuk ukuran manusia. Kalau kita masukkan ke merpati, otomatis merpati tersebut akan muntah. Jadi dipotong menjadi 2. Itu biasanya juga ada guratan. Nah, itu dosisnya kita potong bagi 2, 1 minggu 1 kali. Kalau teman-teman dalam masa pengobatan atau pemulihan, teman-teman berikan 2 hari sekali. Kalau hanya untuk menjaga, 1 minggu 1 kali. Jadi gimana nih teman-teman? Sudah terjawab belum pertanyaan teman-teman nih yang merpatinya itu suka bergetar, bergemetar? Jadi lagi lagi melakukan aktivitas juga dia bergetar terus bulunya. Mungkin teman-teman juga takut, padahal ini nggak musim hujannya, tapi kok bergetar seolah-olah kedinginan. Jadi itulah yang menyebabkan atau faktor dari merpati kita itu suka bergetar. Dan itu cara mengatasinya masih banyak hal lagi, cuman itu cara yang sederhana ya teman-teman. Ya teman-teman lakukan aja cara seperti itu. Jadi menjemurnya secara rutin, terus jangan lupa dikasih vitamin B kompleks. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja video kali ini, cara mengatasi merpati yang suka bergetar-getar. Bulunya itu seperti seolah-olah menggigil kedinginan, padahal itu merpatinya sehat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.